Wah, ada vokalis yang cantik, manis. Suaranya juga merdu sekali. Gitu. Dulu rambutnya berantakan gitu besar. Oi. Nah, masalahnya dia tuh datangnya sama seorang cewek. Nah, gimana? Halo, konnichiwa. Selamat ibadah puasa bagi kamu yang menjalankannya. Setelah sekian lama, akhirnya konten Hero Talk kembali lagi. Dan Hero Talk kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Mulai tahun 2025 hingga 2026, aku dan istriku Arina Epifania adalah brand ambassador dari brands Indonesia dari Suntory Brand. Ini yes. Dari Suntory Brand sudah 180 tahun dipercaya sebagai suplemen kesehatan masyarakat di seluruh dunia loh guys. Kini hadir di Indonesia melalui PT Suntory Beverage and Food Indonesia. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini, jangan lupa untuk mengkonsumsi produk Brands agar bisa meningkatkan kesehatan selama berpuasa. Saatnya minum yang sehat. Produk Brands dapat dibeli di toko resmi Brands Official di seluruh marketplace, supermarket, dan apotek terdekat. Konten Hero Talk yang akan tayang setiap sebulan sekali ini, aku akan mengajak lebih dari 10 artis Indonesia atau Jepang untuk ngobrol santai seputar karir, percintaan, hobi, musik, sepak bola, dan lain-lain. Buat kamu yang ingin request artis yang kira-kira mau diundang di konten Hero Talk ini, kamu bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Jadi Hero Talk ini supported by Brands. Oke, dan hari ini aku akan mengundang salah satu orang yang sangat spesial banget di hidup aku untuk membahas tema hari ini tentang cinta. Guest star hari ini adalah istriku, Arina Mocha alias Arina Epifania. Dozo. Hai, arigatou gozaimasu. じゃあこちらにお願いします。はい、お願いします。うわ、アリナさん、こんにちは。こんにちは、senang sekali bisa ketemu di sini akhirnya. Iya. Tadi berangkat bersama, naik mobil bersama. Ketemu melulu ya kita ya. Terima kasih ya, selamat datang di Hero Talk. Iya, sama-sama. Supported by Brands. Gimana kabarnya? Kabarnya baik sekali. Ya ini kan pertanyaan basa-basi banget sih. Ya, ini ceritanya kan bintang tamu ya di Hero Talk ya. Nah, ini pertama kali nih aku interview Arina Epifania. Oh iya benar juga ya. Ini kayaknya perdana ya. Iya. Dan kita kemarin tanggal 22 Februari. Iya. Itu berapa anniversary? Anniversary ke 6. 6 anniversary. 222 ya. Supaya kita nggak lupa, selalu ingat. Tapi kita tuh, aduh, ini harus diceritain nggak sih sebenarnya kenapa kita milih tanggal itu? Oh, silakan. Ya itu penting sih. Penting itu kenyataannya. Jadi sebenarnya ya, dulu kan kita akhirnya memutuskan untuk jalan bersama nih ya. Walaupun prosesnya tuh agak-agak samar-samar gitu kan awalnya. Oh, samar-samar. Oh iya. Ada yang kayak kurang tegas gitu ya. Ini tuh sebenarnya jalan apa enggak ya? Wow. Menarik nih ceritanya nih. Menarik nih. Ini jadi ya biasanya kan ya. Prosesnya adalah ya kita pacaran, terus aku propose ke Arina, terus kasih cincin, kita pernikahannya di Jepang, lalu ke sini gitu ya prosesnya ya. Sangat lancar ya kita ya. Urutannya sama sekali bukan itu. Urutannya tuh gini ya. Jadi ini international favorite couple loh kita. Kata siapa itu? Ya, tapi terima kasih loh kalau sudah dikasih predikat tersebut. Terima kasih banyak. Gimana prosesnya? Kenapa nggak lancar itu? Bukannya masalah nggak lancar, cuman urutannya tidak seperti yang tadi kamu ucapkan gitu ya. Oh ya. Jadi sebenarnya kita kan deket banget ya. Sebenarnya waktu itu Hero di awal-awal
dia agak sempat meragukan ikatan pernikahan loh. Ya. Jadi kok bisa? Gak tahu kamu yang bisa jawab. Ya pokoknya karena kita udah deket banget, pokoknya ya menjalin hubungan lah ya. Suatu hari iseng-iseng aja, saya mancing doang ya. Kalau misalnya nikah tuh mendingan di Indonesia apa di Jepang ya? Ya jawab mulai nih. Di Jepang aja. Oh iya Jepang ya, biar bisa bareng orang tuanya kan. Betul. Lebih susah kan ngedatanginnya ya udah deh. Iya. Udah gitu, saya udah ngecek loh kalau misalnya pernikahan beda bangsa tuh gini persyaratannya. Oh ya, ya udah. Tiba-tiba dia ngomong, udah proses aja suratnya. Oh gitu. Wah, Oke. manis banget. Enggak ya? Ya ini so sweetnya versi Hiro tuh gitu ya. Kayaknya orang Jepang kayak gitu ya kayaknya. Lalu kaku gitu orang Jepang tuh. Ya nggak tahu sih, kamu yang bisa jawab lagi gitu ya. Terus. Ya, terus setelah itu saya nanya ini ke orang yang kerja di rumah nih, ada supir kakak saya kan, suruh tanya ke kelurahan, ini kalau saya persyaratan gini, sisanya berapa lama? Itu kan pasti lama nih prosesnya biasanya. Iya, saya nggak kebayangin di kepala, ini setengah tahun kali ya. Jadi masih ada waktu ya untuk persiapan gitu. Taunya 3 hari jadi. Dan masa berlakunya? Hanya 3 bulan. Nah itu dia. Saya iseng-iseng itu bulan Desember. Pas hitung-hitung, walah ini expire 3 bulan lagi. Gimana 3 bulan ke depan kita nikah dong? Iya, susah-susah kumpulin ini dokumen kan? Daripada mau bazir ya. Akhirnya kita merencanakan ya udah kita ke Jepang aja sekitar Februarian. Kebetulan Hiro ada kerjaan. Nah itu dia. Itu juga kebetulan ada kerjaan di Jepang. Jadi nebeng kan? Iya nebeng. Jadi setidaknya tiketnya satu ada yang nanggung. Jadi biar gampang ingat, kita milih 22 Februari gitu, 222. Kebetulan gak ada kegiatan. Pas kebetulan gak ada kegiatan 222. Tapi tanggalnya oke, kita pilih kira tanggal itu. Begitulah. Kurang romantis ya? Nah, jadi selama proses itu tidak ada tuh namanya propose, cincin, mana tidak ada ya. Jadinya semuanya baru terjadi setelah kita pulang dari catatan sipil. Jadi setelah besok kita udah jadi sampai Jepang nih ya, beberapa hari kemudian, pokoknya malam kita nyampe, orang tuanya Hiro tanda tangan surat tuh kan persetujuan, karena mereka juga nggak hadir. Jadi kita berdua pergi ke balai kota pagi-pagi. Udah kita akhirnya tanda tangan, terus foto tuh sama simbol kota. Ya, maskot kota ya. Ya, maskot kota. Ada satu pojok foto gitu. Itulah foto pernikahan kami ya. Kemudian setelah itu kita lihat masih sempat nih sore. Kita ke Disneyland gitu. Disneyland itu dia. Iya. Baru romantis mulai nih di situ nih. Kan nyampe jam 6 sorean ya, Iya, sore ya baru nyampe. Ya udah gitu kita jalan-jalan kita cari cincin di sini aja kali ya. Ya udah deh akhirnya cari-cari tuh di display. Pas lihat harganya buset mahal banget. Aduh, udah gitu-gitu kan ya, lucu-lucu gitu kepala Mickey gitu. Kepala Mickey ya. Enggak, kayaknya sama harganya kurang gimana gitu buat sekali seumur hidup ya. Akhirnya kita ya udah cari yang paling plain aja deh, tetap ada kepala Mickey-nya sih. Iya, ada. Kecil. Iya, kecil. Nggak, masalahnya nggak ada size lain. Jadinya muatnya di kelingking. Tapi nggak apa-apa lah. Akhirnya kita tetap beli soalnya harganya paling bersahabat. Ya. Terus itu hampir udah tutup ya Disneyland-nya ya? Iya udah mau tutup. Udah ada announce yang mau tutup, silakan keluar dari Disneyland. Dan di situ aku. Iya dia tiba-tiba ngajak ke bangku, terus dia kasih cincin yang padahal kita pilih bersama. Iya. Jadi nggak surprise juga. Mau nikah sama aku nggak? Gitu. Udah. Setelah catatan sipil. Udah. Ya. Nah, begitulah kisah cinta kita. Jadi hari ini kita pengen ngobrol tentang pernikahan kita dan lain-lain dengan Brands, jadi Hiro Talk. Jadi ini pertama kali nih kita bikin konten berdua di Hiro Talk. Jadi kita bongkarlah hasil lah ya di sini lah. Boleh deh. Ini semua yang sudah dengerin Hiro Talk selama ini, terima kasih juga dan thank you untuk Brands ya sudah ngasih kesempatan buat kita berdua. Arigato. Oke, selanjutnya aku mau ajak kamu untuk bermain Gachato. Nah ini spesial nih buat Hiro Talk yang kali ini supported by Brands. Segmen Gacha Talk ini adalah segmen yang dimana guest star
mengambil bola gacha yang berisikan kertas pertanyaan, bukan mainan kayak di Jepang ya. Jadi di dalam kan biasanya gacha kan kita main, dalamnya ada mainan. Ya. Tapi kali ini di dalamnya ada pertanyaan. Oh. Ya, jadi nanti kamu gacha, terus kita baca pertanyaan dan jawab semuanya. Oke. Oke. Tada! Ini mesin gacha. Inilah stiker loh, kita rabu-rabu gitu situ. Oke, kalau begitu langsung aja silakan ambil satu gacha. Tiap bola gacha yang keluar, guys bisa langsung jawab atas pertanyaan yang tertulis di situ. Dozo. Hai. Ja, silakan des. Hai. Bukan Ja, nih. buka. Tuh. Ya. Hai. Susah deh. Hai. Kamu lebih kuat daripada aku. Hai. Mashita, itadakimashita. Hai. Ja, silakan. Pertanyaannya adalah, Bagaimana kesan pertama kali kalian bertemu? kesan pertama kali kalian bertemu. Oke, kalau begitu aku jawab dulu ya. Ini sebenarnya bukan pertama kali ketemu sih. Pertama kali aku lihat langsung kamu manggung di Jogja waktu aku masih kuliah di UGM. Jadi sebenarnya sebelum kalian datang ke Jogja, waktu itu kan kalian manggung di Jogja, sebuah festival musik indie. Iya, kalian tuh Moka maksudnya kan? Iya, Moka. Oh, ya, band Moka. Ya, jadi sebelumnya aku tuh udah tahu lagu-lagu kalian dari teman-temanku. Dan mereka itu muji-muji karya kalian. Terus aku kumpulin semua CD. Dan waktu itu baru rilis Colors kalau nggak salah. Oh iya, 2007 berarti ya? 2007 ya berarti ya. Oke, dari situ aku udah punya album. Terus kalian datang ke Jogja, jadi aku langsung beli tiket nonton kalian. Di situ aku pertama kali lihat nih, wah, ada vokalis yang cantik, manis, suaranya juga merdu sekali, gitu. Itu first impression aku, guys. Iya. Kok gitu responnya? Enggak, masalahnya waktu ketemu pertama kali Hiro melihat saya tidak tahu Hiro ada di mana. Kamu nggak tahu, kamu nggak mengenal aku. Ya kan penontonnya banyak, penontonnya banyak, ya? maaf Oh, ya. Iya, Saya iya. kan orangnya agak susah untuk mengingat wajah juga. Jadinya waktu pertama kali Hiro nonton itu saya tidak sadar dia ada di antara para penonton. Karena itu antara Moka dan fans ya. Oh iya. Ya, Moka dan fans. Sekedar itu aja sebelumnya kan. Itu 2007 kan? 2007 kan. Tahunnya akhir 2007, Hiro tuh kembali lagi ke Jepang kan. Dia message saya di sebuah itu namanya apa ya? Ya, pokoknya di MySpace ya. MySpace. Kalian masih ingat nggak MySpace? Ya mungkin Gen Z nggak tahu nih MySpace. Iya, pasti teman-teman yang seangkatan kita tuh pasti pernah pakai MySpace. Jadi itu yang pakai tuh rata-rata musisi. Pokoknya yang punya hubungan dengan dunia musik Iya. Nah, jadi Hiro ngirim pesan, dia bilang dia mau datang lagi ke Indonesia tahun depannya. Terus pengen ketemuan gitu. Tapi saya nggak tahu orangnya kayak apa kan. Saya jadi cek dulu profilnya nih, ini mencurigakan sekali. Kenapa bahasa Indonesianya kebagusan gitu. Ini teh beneran orang Jepang atau bukan gitu kan. Keren. Saya waspada dong. Lalu pas dicek, terlihat oke, dia mengupload beberapa lagu yang dia terjemahkan ke bahasa Jepang gitu kan. Terus denger kualitasnya oke juga. Oh ya, kayaknya orangnya bisa dipercaya lah gitu ya. Aku belum profesional waktu itu ya, sekedar mahasiswa aja. Iya. Sayangnya dulu kita sebenarnya bisa ketemu pertamanya juga sedikit berbelit ya. Cuma kalau diceritakan ini bisa habis ya. Satu Hiro Talk ini episode kita berusaha bertemu ya. Benar. Kok singkat kata akhirnya kita ketemu di sebuah acara Indie Fest di Kota Bandung. Iya, Kota Bandung sekarang ya. Pertama, dulu rambutnya berantakan gitu besar. Oh. Sekarang rapi ya? Lumayan aja sih ya, lumayan aja. Nah masalahnya dia tuh datangnya sama seorang cewek. Nah gimana? Masih ingat? Masih dong. Kenal aku sekarang sama orangnya. Nah, terus. Ya gitu. First impressionnya gimana? First impression lihat aku di situ. Baru ketemu langsung kan waktu itu. Iya. Aneh orangnya. Kenapa aneh? Bukan ganteng gitu, cakep gitu, gak ada. Kenapa jadi hening? Enggak, dia tuh
Ya dia ceria Iya, ya, sedikit berantakan, urakan. Berantakannya gitu dua ya, kali kesan dari tadi loh. pertamanya. Rambut berantakan. Iya, tapi yang pas ngomong lucu, saya ketawa-ketawa terus. Wow. Itu sih Itu dia. kesannya. Jadi mungkin lagi cari pasangan yang jodoh gitu ya. Tapi kamu datang sama cewek gimana sih? Ya, oke. Kesan pertama aku bertemu langsung adalah kalau aku lihat kamu sebagai vokalis Mocha, sedikit jaim ya waktu itu, masih 2007 itu kayak vokalis yang keren gitu, cool gitu. Ya. Ya bisa dikatakan begitu. Kan Mocha kan akhir-akhir ini kalau kamu manggung banyak ngomong kan, MC Iya. ceria gitu. Ya. Tapi waktu itu 2006-2007 tuh masih agak kalem gak sih? Ya, dulu karena saya tuh di Kota Bandung sempat menjadi presenter acara televisi. Oh, Ya, sih. pembawaannya kalau di Keren. presenter acara televisi itu sangat anggun sekali, pokoknya tertata. Jadi kadang-kadang format itu suka masuk ketika saya lagi manggung Oh ya. gitu, oh gara-gara itu. Tapi akhir-akhir ini rada bocor sih. Jadi first impression adalah cool kan, aku lihat di atas panggung. Tapi setelah kita ketemu langsung, wah ini orangnya asik, ceria, manis banget, senyumnya apalagi gitu. Ya supaya nanti ada makanan di rumah. Penting sekali itu. Ya itu first impression kita ya. Iya. Ya jadi pokoknya kesimpulannya adalah dua-duanya kita menikmati banget waktu bersama dan ngobrol. Padahal ada cewek satu lagi di sini. Ya saya juga waktu itu masih punya pasangan sih. Ya, gitu deh. Awalnya rumit ya semuanya, tapi akhirnya namanya jodoh ya, mau lari kemana juga pasti balik lagi. Asik. Ya udahlah, untuk pertanyaan pertama ini aja lah dulu. Iya deh. Makin panjang soalnya kalau ini mau ceritain. Ngomong-ngomong soal kesan nih ya. Apa? Dulu pertama kali kamu waktu minum produk Brands gimana perasaannya? Tot. Soalnya kan gini kan, dulu kan kita tiba-tiba nih dikirimin ke rumah, terus berdus-dus tuh kan. Ya. Ini apaan? Dikasih kata Hero. Oh dikasih. Pas lihat, oh Brands, kayaknya tahu deh ini waktu dulu almarhum ibu saya dulu sering minum. Iya. Gitu kan. Ya udah, kira saya cobain tiap hari ini minum. Memang rasanya butuh penyesuaian sih, terutama yang rasa saripati ayam kan. Tapi saya cobain aja seminggu gitu. Enak ya ternyata gitu, jadi enteng gitu ya. Sementara kalau yang prune itu mah kayak dessert sih. Iya. Enak banget. Jadi kesan pertama aku tuh enak banget. Yang mana? Iya, prune. Yang ayam justru enteng, tahu enak. Oh iya. Push gitu masuknya. Betul. Tapi kalau setelah minum saripati ayam jadi energik, powerful gitu. Iya sih, karena saya pagi tuh biasanya kalau dulu lemes-lemes gitu ya. Sekarang sejak minum itu tuh beres aja gitu. Oh gitu ya. Biasa. Tapi prune lebih ke pencernaan. Iya, kalau ini biasanya buat malam. Iya. Gitu. Tapi aku biasanya minum dua-duanya sih. Dua-duanya kan setiap hari. Dua-duanya. Gitu. Ya itu salah satu rutin juga kita ya. Oke, kalau begitu silakan pertanyaan kedua. Silakan ambil gacanya. Kita. Baik. Onegaishimasu. Ayo, onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Onegaishimasu. Dozo. Hai, pertanyaan berikutnya. Hai. Apakah pesan kalian untuk para Gen Z yang baru menikah? Wow. Suge, maji. Ya. Wow. Gen Z itu usia berapa sekarang? Kelahiran berapa jadi Gen Z? 95-an kali ya? 95-an. Kurang lebih. Oh, aku kan 83. Ya. Dekat lah ya Gen Z ya. Aku geng apa? Jauh kali. Geng itu setiap berapa tahun sih? 10 tahun gitu. Kurang lebih. Iya. 10 tahun ya. Setiap 10 tahun ya. Oh, oke. Oke, Gen Z. Apa pesan untuk para Gen Z yang baru menikah? Gen Z baru menikah. Selamat ya.
Kok sama dia sih? Tadi kesannya kamu yang mau jawab terus kamunya ngoper. Aduh. Kayak lebih bijaksana. Karena kan berantakan kata kamu kan. Ya, kesan pertamanya. Tapi kan enggak juga setelah lebih kenal gitu kan. Pesan untuk para Gen Z yang baru menikah ya. Sebenarnya kuncinya dalam kelanggengan pernikahan itu hanya satu sih. Komunikasi ya. Pastinya harus kita bisa saling mengkomunikasikan kebutuhan satu sama lain. Itu hal yang sangat sulit sih sebenarnya ya. Kadang kan kita suka males. Kalau kita berdua nih penyakitnya sama, menghindari konflik. Ya kan? Kita mah gimana caranya aja supaya itu penyakit sekaligus ya jadi untung juga sih kita nggak berantem gitu kan. Iya, tapi sayangnya menghindari konflik tuh sering banyak masalah yang tidak terselesaikan. Ya kan? Iya, jadi kalau misalnya udah ada pasangan tuh alangkah baiknya dikomunikasikan langsung. Terus harus bikin planning ke depannya. Wow. Ya. Planning? Iya dong. Susahnya? Karena hidup berdua itu dengan hidup sendiri beda. Mana? Kita harus bisa. Taskan. Iya, ini kan kayak kerja sama tim ya kalau udah menikah kan. Ya. Iya benar. Terutama hal-hal sensitif nih seperti finansial, gitu kan? Iya. Iya benar. Gimana mau bikin akun berdua apa tetap masing-masing atau bikin satu akun berdua yang kita sama-sama setor apa gimana ya? Pokoknya harus ada perencanaan. Beda gitu banget kan. ya. Beda. Zaman sendiri kan udah bebas. Gimana. Mau pakai buat apa juga bebas. Iya, belum lagi kalau misalnya merencanakan punya anak. Nah, itu lebih panjang lagi gitu kan. Tapi banyak pasangan suami istri itu muda yang keduanya bekerja untuk meraih financial freedom biasanya kan. Tapi banyak yang melupakan untuk berolahraga juga. Ya itu. Jadi misalnya kita punya penyakit ya, biasanya sebenarnya ya kalau ada penyakit fisik biasanya datang dari mental. Kalau misalnya kamu sakit mental biasanya gara-gara kurang bergerak. Biasanya sesederhana itu ya. Jadi kita tuh harus selalu menyeimbangkan kehidupan kita walaupun kerja sibuk segala macam. Sisakanlah 1 atau 2 hari untuk menjaga badan gitu, digerak-gerakin. Ya, pokoknya olahraga biasanya paling. Apa olahraganya? Yoga sih sukanya. Yoga kah? Iya. Meditasi sekaligus. Meditasi, qigong tuh ada namanya. Apa jadi, qigong itu? Apa qigong? Kayak tai chi, tapi tai chi yang mirip yoga gitu. Gimana ya? ada namanya yoki juga ada yoki, qigong dan ya pokoknya itu kayak latihan pernafasan dan gerakan sih. Fisik dan mental dua-duanya ya. Iya, kalau tai chi mungkin lebih banyak koreografinya, kalau misalnya qigong lebih patah-patah, lebih gampang gitu untuk para pemula. Kalau aku sih main sepak bola ya. Iya. Seminggu berapa kali? Seminggu bisa 5 kali. Iya. Kalau gitu ada waktu luang. Kadang-kadang sehari 2 kali juga ya. Karena aku setiap hari itu aku udah siapin tim-tim yang bisa aku main. Iya. Supaya kalau ada waktu luang langsung bisa main. Untungnya dia nyuci baju sendiri. Jadi saya nggak repot kalau dia termasuk Celebrity FC di hari Senin, Jakarta Jepang Club, atau ADM, ada Do It Mine FC. Iya. Ada macam-macam lah, Sentro. Dan setiap hari tuh ada tuh calon-calonnya yang tim yang aku main. Nah untuk itu aku tuh selalu butuh sih ini. Emang. Saripati ayam. Kamu tuh kebanyakan kegiatan. Kalau nggak ada ini udah. Ini kayak protein. Iya kayak protein shot gitu ya rasanya gitu pas gitu. Jadi kayak boost gitu yang bisa cepat lari, loncat tinggi. Itu teman-teman yang lagi main bola silakan loh coba aja nih Saripati ayam. Siapa tahu permainan kamu jadi bagus gitu ya. Dan Brands Prune juga untuk memelihara pencernaan itu bagus sekali. Jadi aku setiap pagi sih aku minumnya ya untuk prune-nya. Jadi supaya lebih lancar. Emang aku dari dulu lancar tapi tambah oke aja. Tambah oke aja. Jadi sangat terawat. Nah, kan kalau orang Jepang ya makan makanan pedas kan tidak terbiasa ya. Iya. Terutama yang cabai-cabai gitu. Iya. Karena pedasnya Jepang sama pedasnya Indonesia kan beda. Iya. Jadi dulu emang aku sering air besar aku tuh tidak terbentuk. Oh gitu. Ya. Tapi setelah minum Saripati Prune aman sih. Oh. Sejauh ini ya. Bagus ya. Untuk kedepannya aku rutin minum aja deh supaya pencernaannya ini ya, terjaga. lancar dan terjaga. Yes. Oke, kalau begitu langsung aja
pertanyaan ketiga. Dozo. Jadi untuk pesan untuk Gen Z itu komunikasi ya. Pokoknya ya. Oke. Hai. Nice bos. Pertanyaan berikutnya. Hai, dozo. Bagaimana kalian menjaga keharmonisan dalam hidup berumah tangga? Ya. Demo seperti tadi nih komunikasi ya. Iya. Komunikasi show. Sama ini sih kalau menurutku ya. Oh. Bagaimana kita berdua tetap menjadi diri sendiri ya. Jadi itu nggak akan bikin stres kan pasti kan. Kadang kita kalau punya pasangan kita cenderung suka gue menyesuaikan nama dia deh. Lama-lama kita kehilangan identitas kita tuh sebenarnya siapa gitu kan. Wah. Ya kan? Pengalaman pribadi ya. Oi. Ya kayak kemarin ya ada yang bilang kita mau ini wedding anniversary. Oke, kan tanggal 9 kemarin ada acara tuh kan Hero, saya nemenin kan. Ulang tahun itu. Tanggal 10-nya kita udah di rumah udah siap-siap tuh. Kita mau perayaan. Tahukah apa yang dilakukan setelah makan siang? Dia tidur siang dari jam 2 sampai jam 6. Buset dah. Kita tuh janjian kosongin tanggal 10 supaya merayakan ulang tahun aku. Isinya tidur tapi Terima kasih ya sudah membiarkan aku tidur. Iya, tapi tidak masalah. Dia tidur, saya main game. Harmonisan rumah tangga ya. Itu dia. Jangan takut jadi diri sendiri. Iya, gitu ya. nggak apa-apa. Dan kita juga harus memaklumi dan menerima si pasangan kita ini. Iya sih. Jadi tanggal 22 Februari juga kita dua-duanya sibuk ya untuk anniversary. Jadi nggak sempat merayakan yang 6th anniversary wedding kan. Tapi itu pun kalau salah satunya Ian kesel atau merasa stres untuk tidak merayakan anniversary kan jadi masalah ya. Tapi kalau untungnya kita dua-duanya itu sama pemikirannya, ya udahlah gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Nanti aja besok-besok aja. Santai aja pokoknya ya. Kehidupan pernikahan itu. Jadi aku selalu bayangin sih kalau hobinya nggak cocok, makanannya nggak cocok, atau sifatnya nggak cocok, gimana caranya ya untuk hidup bersama? Karena kita kan dua-duanya paling suka di rumah ya, ya kan? Tuh. Coba kalau salah satunya sangat suka kegiatan di luar, kayak misalnya, ayo mendaki gunung, ayo ke sungai, ayo ke laut, pantai. Salah satunya, oh ya oke deh, pasti lama-lama capek banget ya, ya kan? Tas selera makanannya juga loh. Wah itu juga kalau nggak cocok. Siksa ya? Iya. Salah satunya yang bikin masakannya ini enak loh, tapi untuk salah satunya. Iya, pura-pura bilang itu enak tapi ya. Aku selalu merasa bahagia di situ sih. Iya ya, untungnya kita seleranya sama banget. Iya, bener banget nih. Jadi harmonisannya ada di situ gitu. Kenapa kita jadi pasangan? Kenapa kita jadi nikah? Itu karena kita itu benar-benar nyaman ya. Iya, betul. Di satu ruangan. Coba. Ingat masa COVID ya? Iya. Kita di sebuah kamar ukuran 3x5. Jadi dulu Hero masih ngekos kan. Saya masih tinggal di Bandung. Kita baru nikah, jadi saya masih bolak-balik dan kita belum punya tempat tinggal yang layak kan. Ya udah akhirnya tiba-tiba deng kan. Si COVID akhirnya kita tiap hari tuh jaraknya tuh cuma dia di situ, saya di sini. Iya. Tiap hari. Ini selama 2 tahun gitu selama kan? Selama 2 tahun gitu. Nah itu dia. Tapi kita bisa tahan karena kita cocok. Iya. Iya. Walaupun dia kadang lihat jendela dengan mata nanar gitu ya. Muka-muka putus asa. Kalau saya mah senang-senang. Sedih ya? Kasian net ya. Kasian aku ya? Iya. Aku doang yang panik kayaknya. Kamu tuh santai banget main game, santai-santai. Wah, bahagia. Belajar ukulele. Main ukulele. Iya begitu. Tapi masalahnya satu di situ. Apa tuh? Toiletnya cuma 1 waktu itu. Emang. Ya, itu kan kamar 3x5 plus toilet di dalam kan. Sekarang kan kita tinggal di rumah. Sudahlah toilet 2, lantai 1, lantai 2. Tapi dulu waktu kita tinggal di kosan berdua. Dan kamu tuh lama kalau tiap pakai kamar mandi. Lama banget. Aku suka bingung ngapain sih. Suka curiga dia ketiduran. Kayaknya mah soalnya sering dengan muka teler masuk kamar mandi terus lama. Pasti dia tidur. Hero ini memang jagonya tidur. Tapi beneran sih aku pernah tidur sih. Kan? Tapi pernah gak sih kalian juga bete karena pasangannya
itu pakai toilet lama gitu ya, yang keluar tuh. Alasannya cuma ini kan pengen Apa tuh? pengen Setor. Setor ke alam ya. Makanya kalau misalnya kita sering konsumsi prune nih, itu tuh pasti teratur, jadinya keluarnya cepet ya. Jadi nggak ada Begitu tuh ya? antri-antri, Oh iya beneran. sih, antri-antri Lancar. ya. Lancar ya? Oh jadi antri-antri nggak ada? Nggak ada. Sayang sekali waktu itu nggak ini ya. Iya. Belum aku nemu ya Mm-mm. brand Saripati Prune. Sekarang udah lancar nih, udah Iya. aman ya. Aman. Oke. Kalau gitu langsung aja. Silakan pertanyaan berikutnya. Ada lagi. Oh yes. Oi. Iiじゃん. Lancarじゃん. Lancar. Seperti pup setelah minum Saripati Prune. Baik. Oke. Rutinitas apa yang paling sering kalian lakukan bersama? Hai, rutinitas desu ka? Rutinitas wa apa itu?確かにな. Nonton film, nonton Drama. anime, nonton Iya. drama. Kan sebenarnya itu pengetahuan ya. Saya tuh belajar budaya Jepang supaya juga lancar ngomongnya. Iya. Kan? Kamu semakin bagus sih bahasa Jepangnya sih. Arigatou gozaimasu. Lihat anime, drama. Iya. Tapi kayak kalimat-kalimat yang jarang kita pakai di sehari-hari biasanya. Watashi shippai shinai node. Gak pakai itu biasanya. Enggak ya? Itu Michiko Daimon, Dr. Iya. X itu. Kesukaan kamu apa? Favorit anime, drama? Lu banyak, Banyak ya. Demon Slayer suka. Demon Slayerいいね、鬼滅の刃ね。 Titan suka. 進撃の巨人ね、アタックオンタイタンね。 Ranma. ランマはもう最高。 Daisuki. ランマ最高だね。超面白いね。Drama? Drama. Aduh. Terakhir nonton apa kita? My Housekeeper. My Housekeeper Nagisa-san. Iya. Nah, itu bagus nih. Lagunya juga aku suka. Iya. Harakan Kokoro Aimyon. Ya kamu udah 3 hari kayaknya nyanyi itu terus. Iya. Kono koi ga menarimasu yo ni skoshi dake sou omoasete. Iya. Bagus kan itu? Nah itu salah satu rutinitas kita yang lain adalah menyanyi bersama. Oh iya. Karaoke yang bersama juga sering ya. Iseng-iseng Oh iya, buat iseng-iseng. latihan di rumah. Iya. Tapi ya aku juga sering merasa bahagia itu sih. Kita bisa nyanyi bareng, hobinya sama, pekerjaannya sama juga. Jadi kita bisa sharing lah ya. Iya. Pengalaman dan juga susahnya juga kita bisa share gitu. Kalau salah satunya profesinya berbeda, mungkin agak susah ya untuk sharingnya. Iya. Iya, terima kasih loh Senpai. Oh sama-sama Kohai. Iya, karena Moka sudah berapa tahun Moka? 25 tahun. 25 tahun deh, Sho. Iya. Bertahan di industri musik Indonesia selama 25 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Moka. Arigatou gozaimasu. Kapan-kapan Moka mau datang ke sini nggak ya? Oh, bisa dong. Tapi ya namanya saya kan hanya senpai di dunia permusikan ya. Oh. Tapi kalau dunia kebugaran kayaknya kamu lebih jago deh. Oke. Kan dulu ya Hiro ini Oh. waktu saya pertama ke Jepang tuh, No. dia tuh sempat nyambi jadi coach Sepak bola. kesebelasan sepak bola wanita. Oh iya, betul. Jadi dia tuh sangat tahu bagaimana caranya training gitu ya, mulai pemanasan kayak apa. Jadi kadang-kadang kita suka mana? bareng-bareng di Taman Tengah tuh. So. rumah kan. Oh. Karena kalau saya suka agak apa ya, sporadis gitu gerakannya, suka asal gitu ya. Tapi kalau ada Hiro diarahkan gitu. Oh gini ini gayanya. Iya, Apalagi saya udah banyak injury juga kan. Oh iya. Ya, Di mana? lutut kan udah gak enak. Oh. Jadinya banyaknya stepping Iya, aja, nggak banyak loncat. Iya. Kita sering tuh. Akhir-akhir ini lumayan. Ya kan? waktu itu ya kerja sambilan aku menjadi coach. Iya, aku inget banget tuh. Iya. Tapi timnya jadi kuat loh gara-gara aku. Oh, sombong. Begini orangnya. Makanya training juga, kalau kamu training terus ya bisa jadi atlet nanti. Iya sih. Tapi sayangnya ada cedera. Iya sih, udah agak susah. Tapi untuk menjaga kesehatan tubuh apalagi dengan usia yang mendekati setengah abad. Aduh, deket banget. Aduh, related banget nih. Iya. Kita. Iya kan? Jadi juga perlu asupan suplemen kesehatan. Alamilah dari kayak brand Saripati Ayam, Saripati Prune gitu ya. Iya, betul. Dapat membantu memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh serta meningkatkan daya pikir
Oh iya, aduh saya Seperti- banyak pelupa akhir-akhir ini. Seperti produk brands Essence of Chicken ini nih, saripati ayam. Ya. Nah itu penting banget. Jadi setelah kita itu mulai minum saripati ayam dan saripati peruntu sejak bulan Oktober ya. Oktober tahun lalu. Oktober tahun 2024. Jadi sampai sekarang kita hampir setiap hari. Aku dulu setiap hari sih minum dua-duanya. Jadi kondisinya aku emang jadi baik sih. Ini aku nggak bohong sih. Iya. Iya kan? Aku tuh dulu sebelum mulai minum ini kan aku lumayan gampang sakit ya. Nah, iya nggak sih? Karena awal-awal kan kamu agak pengecut tuh minum yang ayam kan sebenarnya. Oh, Aku udah nantangin bongkar gitu. rahasia di sini. Kamu berani nggak gitu? Ya karena perut enak ya. Akhirnya kan saya ngabisin 1 dus awal tuh sendirian saya. Dia baunya prun, mulu soalnya manis enak kata dia kan gitu. Apa? Tapi sekarang setelah dia akhirnya minum tiap hari kan kerasa. Iya itu dia. Nah itu dia. Jadi harus mulai minum teman-teman. Harus. Itu yang kuncinya. Jangan takut untuk minum saripati ayam. Tuh baru ulang tahun ke-42 lagi kan. Nah. Iya. Ini anyway ya. Oi. Ini satu botol 42 ml loh. Oh. 42 tahun. Sebenarnya apa nih? Ada aja. Bagus nih cocok logonya. Oke. Tapi emang ya awalnya agak takut untuk saripati ayam. Padahal aku brand ambassador-nya untuk iya, hijau tapi kan dan kamu. sekarang sudah merasakan manfaatnya kan. Oke deh. Kalau begitu. Percayalah dengan istrimu. Ayo sini. Mana? Onegaishimasu. Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Onegaishimasu. Hah? Apa makanan favorit istri atau suami? Wah. Saya dulu yang jawab ya. Kalau Hiro itu paling suka natto. Ini adalah sebuah makanan Jepang ya. Itu sebenarnya terbuat dari kedelai yang diproses secara fermentasi. Namun menurut saya, maafkan ini Maya, punten kepada para orang-orang Jepang. Super enak, itu mantap. Kayak tempe gagal. Apa? Kayak tempe tapi gagal. Oi. Itu nanti jadi perang antara Indonesia dan Jepang loh ini. Tapi masalahnya kan kalau misalnya tempe teh kan bersatu gitu ya, terus goreng teh enak gitu ya. Kalau natto memang sehat sekali sih. Saya berusaha makan sampai 3 kali loh natto, kan? tetap nggak suka. Saya masih usaha. Karena apa? Baunya kah, masuk kah? Ya natto tuh ini sih kayak sekte pemakan durian juga ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya orang tuh suka banget sama durian atau benci banget sama durian, nah sama natto tuh nasibnya kayak begitu kan? Ya, kayak bau kaki. Maaf ya. Setuju gak teman-teman yang pernah makan natto? Setuju ya? Setuju kah? Suka. Ya sebenarnya tiap kamu makan tuh aku agak tahan napas gitu selalu ya. Aduh. Tapi dia di depanku jadi udah nggak apa-apa lah. Ya terima kasih ya. Sama-sama. Tapi itu salah satu yang dari kan kita kan memang cocok banget ya, kayak hobinya sama juga, pekerjaannya sama juga. Tapi mungkin untuk makanan natto itu doang ya. Satu-satunya itu. Satu-satunya ya. Kayaknya ya. Kita tidak pernah bisa berbagi. Ya. Iya ya. Iya. Bener juga. Kalau Arina itu sukanya kue. Pasti suka banget kan kue. Kue kayak apa tuh? Kue kayak kue bolu. Kue bolu da ke? Ya kan? Ya, roll cake. Roll cake ne, roll cake. Gulung-gulung. Ya, gulung-gulung. Molan. Aduh, manis semua ya. Ini apalagi brownies? Tuh, manis lagi. Manis lagi. Shortcake? Tuh kan manis lagi. Ya, saya memang sangat suka kue-kuean. Ya kan. Suka bikin kue juga kan? Ya, itu penyebabnya. Jadi aku masih ingat tuh. Awal-awal kita pindah ke rumah, hampir setiap hari kita makan waffle. Oh iya. Mewah banget loh dulu itu. sarapan selalu bikin waffle, astaga kita langsung naik 3 kilo. Dalam waktu seminggu yang lama-lama tambah tembem kita kenapa jadi besar gini ya? Nah waktu itu kan belum ketemu brands gitu loh. Iya sih. Jadi kita setiap hari makan waffle langsung naik 3 kilo, tapi enak banget. Ya emang. Pinter banget masak kue. Terima kasih. Soalnya yang selama ini juga pernah makan kue buatan Arina, semua orang bilang itu kenapa nggak buka toko sih?
Tapi enggak. Enggak ya? Nanti badanku bisa tambah 10 kilo. Jadi jangan ya. Karena tuh saya waktu kecil suka banget bikin kue, tapi sering gagal juga. Jadi buntutnya gitu. Kalau misalnya nggak pengen ketahuan gagal atau enggak, biasanya saya makan sendiri. Nah, itulah alhasil. Ya baik. Badannya jadi agak gede. Tapi katanya sih dulu waktu masih tinggal di Bandung, kamu masak kue, terus kalau gagal, kamu bagi-bagi ke teman juga kan, teman moka atau teman? Hanya yang bagus aja yang saya bagikan, hanya gitu. yang berhasil, yang gagal saya nggak pernah bagiin. Oh gitu, Kak Arina Naldi, produser musik. Oh iya, aku benar dan juga. Kamu? Menurut saya gagal, menurut dia enak sekali. Saya juga bingung itu kenapa. Itu soalnya saya tetap kasih karena bahannya agak mahal. Jadi saya ini masih layak makan, tapi maksud saya bukan ini gitu. Pas dia makan, gila cheesecake itu enak banget. Gimana cara bikinnya? Sampai sekarang saya nggak tahu cara ngulangnya gimana. Itu rada-rada. Jadi gini rahasianya untuk dapat AMI Awards beberapa kali ya, Bang Ari Renaldi itu karena makan kue Arina. Oh gitu, arigatou gozaimasu. Ya Bang Ari, setuju nggak Bang Ari? Setuju. Namun Ari ya, kamu kan juga seangkatan sama saya ya. Di usia yang kita sudah hampir setengah abad ini, saatnya kita mengurangi yang manis-manis ya. Tas kan nih. Jadi kalau buat saya sekarang ya, saya pokoknya makan seperti biasa. Nasi saya masih makan ya dengan lauk-lauknya. Tapi dessert saya sekarang adalah saripati prune. Ini cukup jadi dessertnya. Sekarang saya kue agak-agak pensiun sebenarnya ya. Jadi dengan ini biasanya beres makan malam-malam makan ini udah jadi nggak ada craving lagi, beres. Beneran, ini mah kayak dessert sih sebenarnya rasanya. Bang Ari nanti aku kirim ya. Ya nanti cobain dari ini pokoknya manfaatnya banyak tapi rasanya enak banget. Tapi Mas saripati prune enak banget sih. Aku juga sering campur dengan yogurt. Itu enak banget dan kayaknya sih ada resep-resepnya di sosial media Instagramnya Brands juga. Di situ udah ada banyak contoh masak pakai saripati prune dan saripati ayam juga ada loh. Jadi bisa pakai ini juga untuk masak gitu loh. Jadi silakan cek aja ya sosial medianya Brands. Alright, sekian Hero Talk episode 1 supported by Brands Indonesia. Arigatou gozaimasu. Karena emang dari dulu ya, aku pengen bikin Hero Talk yang kayak gini ya, talk session, podcast, tapi yang pakai gacha kayak gini, itu semuanya. Modalin akhirnya ya. Iya, akhirnya terwujud karena ada Brands yang support kita. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk istriku Arina Moka, Arina Epifania di studio. Thank you so much dan jangan lupa kalian kasih komentar atau kasih like atau subscribe channel aku. Dan kalau ada bintang tamu yang kamu mau ajak untuk Hero Talk ini, silakan nulis di kolom komentar. Dan aku tunggu juga pesan-pesan dari kalian yang pengalaman kalian minum Brands saripati ayam dan juga prune. Harus coba, mesti coba karena untuk jaga kesehatan sangat bagus dan kita berdua ya buktikan kita tuh nggak mau bohong. Makanya kita mulai brand ambassador dari tahun 2025 Januari. Tapi kita coba dulu karena kita nggak mau bohong kepada kalian. Untuk ini benar-benar bagus atau enggak kita cek dulu langsung dengan diri sendiri gitu loh. Iya. Jadi ini bagus banget. Jadi silakan kalian coba aja Brands saripati ayam dan saripati prune. Oke, saya Hiroaki Gato dan Arina Epifania. Sampai ketemu di next Hero Talk ya episode Brands Indonesia. Saatnya minum yang sehat. Arigatou.